Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, saya duduk Pak Wir. Ya Pak, makasih Pak. Selamat pagi Pak Wir. Pagi Pak. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Pak sehat. Kemarin katanya Pak Wir kurang sehat ya? Ya Pak, tapi udah dibawa berobat Pak. Sekarang seperti udah mulai Udah baik kan? Udah baik. Ya, mudah-mudahan dia bisa lagi besok Pak ya. Baik, terima kasih Pak Wir ya telah meluangkan waktu untuk mengikuti percakapan observasi nanti Pak ya. Ya. Observasi. Jadi supervisi ini kita lakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi bukan untuk menjadi kesalahan, tetapi untuk melihat kekuatan dan hal-hal yang masih dapat dikembangkan. Jadi pada pertemuan hari ini materi apa yang akan Bapak ajarkan? Untuk pertemuan hari ini Pak, yang jelas itu tentang gerak dasar lokomotor melalui permainan sederhana kepada murid kelas 4. Baik, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Dan pastinya Pak, murid diharapkan mampu melakukan variasi gerak berjalan, Ya, kemudian berlari, melompat, dan kemudian melakukan gerakan berpindah tempat. Kemudian menunjukkan sikap disiplin, percaya diri, kerjasama dan sportivitas. metode pembelajaran apa yang akan Bapak gunakan? Untuk metodenya Pak, saya menggunakan pendekatan bermain dan praktik langsung. Kemudian murid akan melakukan pemanasan, berarti gerakan secara berkelompok melalui permainan sederhana, dan diakhiri dengan pendinginan serta refleksi. Media apa yang akan Bapak gunakan? Untuk media Pak, jelasnya saya memakai pertama fluid, menggunakan kon, kemudian menggunakan bola, dan beberapa tanda pembatas lapangan. Kalau menurut Pak Wir, apa tantangan yang mungkin muncul selama pembelajaran? Kalau untuk tantangan Pak ya, kalau tantangan itu jelasnya tuh tentang kemampuan fisik murid itu berbeda-beda Pak. Ada yang cepat menguasai gerakan, Ya, tetapi ada juga membutuhkan bantuan dan waktu yang lebih lama. bagaimana Bapak akan mengakomodasi perbedaan kemampuan tersebut? Ya, yang jelas Pak, saya akan memberikan contoh gerakan secara bertahap, ya. Kemudian memberikan pendampingan kepada murid yang membutuhkan bantuan, serta menyesuaikan tingkat kesulitan aktivitas. Ya, bagus. Jadi dalam pembelajaran PJOK, aspek keselamatan juga sangat penting Pak ya. Iya, itu Pak. Bagaimana Bapak memastikan kegiatan berlangsung aman? Supaya anak-anak itu nyaman, aman melakukan aktivitas di lapangan Pak ya. Yang jelasnya Pak, sebelum kegiatan saya akan memeriksa kondisi lapangan lebih dahulu Pak, dan alat yang akan digunakan. Saya juga akan menjelaskan aturan keselamatan, memberikan jarak yang cukup antar murid, serta mengawasi kegiatan selama praktik. Jadi Pak, waktu anak-anak itu praktik di lapangan, itu yang pastinya Pak, anak itu akan diberikan jarak yang aman buat anak-anak, supaya aktivitas di lapangan itu lebih aman untuk anak-anak, supaya dia tidak ada tabrakan, tidak ada saling adu fisik di lapangan. Jadi kita usahakan ada atur atau jarak yang masih. Menurut Bapak, aspek mana yang paling ingin mendapatkan masukan? Saya ingin mendapatkan masukan mengenai cara saya memberikan instruksi dan mengolah murid saat kegiatan praktik berlangsung, agar semua murid tetap aktif dan tertib. Baik, kita sudah memiliki kesepakatan fokus observasi Pak ya. Ya Pak. Jadi setelah pembelajaran selesai, kita akan melakukan refleksi bersama Pak ya. Ya. Kemudian kita melihat hasil pengamatan dan menentukan tindak lanjut. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Semoga pembelajaran lancar dan menyenangkan bagi murid Pak ya. Ya, oke. Oke Pak, Sukses selalu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pembelajaran yang telah dilaksanakan hari ini. Sebelum saya menyampaikan hasil pengobatan, saya ingin mendengar refleksi dari Bapak terlebih dulu. Bagaimana perasaan Bapak ketika melaksanakan pembelajaran tadi? Gini Pak, setelah proses Pak ya, secara umum pembelajaran berjalan dengan baik. Peserta didik terlihat antusias mengikuti permainan. Kemudian Pak, tapi ada beberapa peserta didik yang masih perlu diarahkan agar lebih tertib. Menurut Pak Wir, bagaimana yang paling berhasil? Gini Pak, yang pertama kegiatan permainan cukup berhasil Pak. Peserta didik terlihat tenang dan senang melakukan aktivitas dan sebagian besar aktif melakukan gerakan yang diberikan. Menurut Bapak, apa yang membuat kegiatan tersebut berhasil? Ini Pak, karena kegiatan dikemas dalam bentuk permainan sehingga peserta didik tidak merasa sedang melakukan latihan secara formal. Mereka lebih termotivasi untuk bergerak. Saya juga mengamati bahwa sebagian besar peserta didik itu terlihat antusias. Bagaimana dengan peserta didik yang masih kurang aktif? Ini Pak, ada beberapa peserta didik yang kurang percaya diri Ya. dan masih ragu melakukan gerakan. Saya memberikan contoh kembali dan mendampingi mereka. Menurut Bapak, apakah pendampingan tersebut sudah cukup membantu? Cukup membantu Pak, tetapi mungkin saya perlu memberikan variasi aktivitas dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Itu merupakan refleksi yang baik. Dari hasil pengamatan saya, Bapak sudah berikan instruksi dengan jelas dan memberikan contoh gerakan sebelum peserta didik praktik. Hal tersebut membantu peserta didik memahami kegiatan. Terima kasih Pak. Saya juga melihat Bapak sudah memperhatikan keselamatan peserta didik. Aman Pak ya? Iya. Dengan mengatur jarak dan berikan aturan sebelum permainan. Namun, ketika aktivitas mulai berlangsung, beberapa peserta didik terlihat terlalu bersemangat sehingga perlu diberikan penguatan kembali mengenai aturan keselamatan. Baik Pak, saya akan lebih konsisten memberikan pengingat keselamatan selama kegiatan, Ya. bukan hanya pada awal pembelajaran. Menurut Bapak, apa yang dapat dilakukan agar semua peserta didik lebih terlibat dalam permainan itu? Saya dapat membagi peserta didik dalam kelompok Ya. yang lebih kecil dan memberikan peran kepada setiap peserta didik. Saya juga dapat menyesuaikan tingkat kesulitan gerakan berdasarkan kemampuan mereka. Ya, bagus. Jika strategi tersebut diterapkan, apa perubahan yang Bapak harapkan? Yang jelas Pak, saya berharap peserta didik yang kemampuan fisiknya masih kurang tetap percaya diri dan dapat mengikuti kegiatan tanpa merasa tertinggal. Baik, jika harus memilih satu hal yang utama yang akan Bapak tingkatkan pada pembelajaran berikutnya, apa yang akan Bapak pilih? Saya akan meningkatkan pengelolaan kelompok dan memberikan aktivitas yang lebih bervariasi sesuai kemampuan peserta didik. Iya. Langkah konkret apa yang akan Bapak lakukan? Ya Pak, gini Pak, saya akan membuat kelompok berdasarkan kebutuhan belajar, Ya. menyiapkan variasi tingkat kesulitan, memberikan gerakan, memberikan instruksi yang singkat dan jelas,
serta melakukan penguatan aturan keselamatan selama kegiatan. Ya, bagus. Dari hasil supervisi hari ini, saya melihat beberapa kekuatan Bapak, yaitu mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, memberikan contoh gerakan dengan baik, serta memperlihatkan keselamatan memperhatikan keselamatan peserta didik. Terima kasih Pak atas masukannya yang Bapak berikan. Untuk pengembangan selanjutnya, kita sepakat untuk fokus pada pengelolaan kelompok, diferensiasi aktivitas sesuai kemampuan peserta didik, pemerataan partisipasi, dan penguatan keselamatan selama kegiatan. Baik, saya akan mencoba menyerapkannya pada pelajaran berikutnya Pak. Ya, baik. Saya mengapresiasi keterbukaan Bapak dalam melakukan refleksi. Semoga hasil supervisi ini dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran khusus untuk Bapak ketika pembelajaran PJOK dan membuat peserta didik semakin lebih aktif, sehat, percaya diri, disiplin, serta memiliki jiwa sportivitas. Jadi maksud Bapak tuh jadi peserta didik itu dia aktif Pak ya. Ya, Dalam kegiatan tuh dapat dia sehat, percaya diri, dapat disiplin, serta memiliki jiwa sportivitas Pak ya. ya, Terima kasih Pak atas bimbingannya Pak. ya. Sama-sama Pak Wir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga sukses ke depan. wabarakatuh.